Siapakah yang tidak mengenal sosok Imam Ibnu Malik? Beliau adalah tokoh pengarang kitab monumental yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fusa Media yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak sahabat untuk menyimak kisah tentang tokoh pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Ibnu Malik sendiri adalah seorang ulama yang berasal dari Spanyol. Ada kisah menarik ketika Ibnu Malik mengarang kitab Alfiyah. Tatkala Ibnu Malik mulai mengarang, beliau tidak langsung menuliskannya satu persatu, tetapi beliau langsung menghafalkannya dulu dan menyimpannya dalam hafalan. Setelah beliau benar-benar sudah menghafal keseluruhannya, beliau mulai menuliskannya satu persatu dalam sebuah kitab berbentuk kertas, sehingga tersusunlah sebuah bait yang utuh. Beliau terus menuliskannya apa yang telah beliau hafal. Namun ketika beliau sampai pada bait kelima yang berbunyi Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, yang artinya kitab ini mengungguli kitab Alfiyah karya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti sendiri adalah guru beliau. Belum sempurna bait tersebut, tiba-tiba seluruh hafalan beliau menghilang, pikirannya kosong, dan beliau tak mampu menuliskannya selama beberapa hari. Suatu hari, beliau bermimpi bertemu guru beliau Ibnu Mu'ti, dan setelah bermimpi tersebut, beliau pun tersadar akan kesalahannya. Benar, beliau telah merasa bangga bisa melampaui gurunya. Ibnu Malik pun malu kepada gurunya. Pada keesokan harinya, beliau mendatangi makam gurunya dan meminta maaf. Beliau mendoakan gurunya dengan sungguh-sungguh dan memohon maaf kepada Allah. Setelahnya, beliau menambahi bait kelima dengan bait wahwa bisabki haizun tardila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yang dibihibati wafiroh liwalahu fi darajatil akhirah, yang artinya beliau Ibnu Mu'ti tetap memiliki kelebihan dan pantas dipuji, sebab beliau lebih dahulu mengarang Alfiyah daripada saya, yaitu Ibnu Malik. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya untukku dan mengangkat tinggi derajat guruku di akhirat. Setelah kejadian tersebut, penulisan kitab Alfiyah Ibnu Malik lancar hingga selesai dan berjumlah 1002 bait. Kisah dari Imam Ibnu Malik mengingatkan kita tentang pentingnya ketawaduan. Meskipun kita memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmu guru kita, kita harus tetap menaruh hormat kepada beliau, karena itu adalah bentuk dari akhlakul karimah antara seorang murid kepada gurunya. Dan kita bisa mencontoh Imam Ibnu Malik. Beliau adalah sosok yang alim, yang tidak malu mengakui kesalahan khilafnya. Beliau mempunyai tekad yang besar dalam melestarikan ilmu agama. Kitab Alfiyah sendiri merupakan salah satu kitab dasar yang dijadikan acuan dalam pembelajaran ilmu nahwu di lingkungan pondok pesantren. Kitab ini menjadi salah satu pengantar ke kitab lainnya seperti Al-Quran, hadis, dan kitab kuning. Kitab ini membantu santri memahami kaidah-kaidah nahwu sehingga dapat mengerti susunan dan kedudukan setiap kata yang tertulis dalam kitab kuning. Kitab ini juga menjadi salah satu kitab nahwu yang paling populer, di mana setiap baitnya selalu dilantunkan di setiap pondok-pondok pesantren terutama di Indonesia. Sekian video yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.